dari pola pikirnya, ya, perkembangan berpikir, pengembangan motorik halus dan motorik kasar. Nah, di Jepang mendidiknya dengan setara seperti itu. Jadi sini saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya, insya Allah nanti dapat berguna. Silakan lanjut. Nah, di sini dari ayat Arum 41 ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Melalui hal ini Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi di sini kontennya kerusakan dari bumi ini disebabkan karena tangan manusia. Nah, kalau kita pernah mengajarkan anak-anak kita bagaimana cerita tentang Nabi Adam, bahwa di sana ada satu diskusi dari penciptaan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, itu bumi atau tanah itu sangat khawatir ya, karena nanti manusia akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, sekarang kita sudah melihat banyak sekali kerusakan di muka bumi ya yang dikhawatirkan pada saat itu, dan sekarang kita melihat laut, sungai, lalu kondisi tanah ya, kemudian berlanjut dengan bencana-bencana alam seperti ini. Apakah itu merupakan satu dampak ya, buminya tidak nyaman sehingga ada bencana macam-macam lah sekarang yang hampir merata di seluruh bumi. Apakah seperti itu? Allahu alam ya. Namun di sini kita bagaimana menyiapkan anak agar kita bisa melakukan sesuatu untuk generasi kita ke depan agar tidak lagi terus-terusan membuat kerusakan di muka bumi akibat tangan mereka sendiri ya, tangan anak-anak generasi kita ke depan. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah satu riset di mana bahwa anak itu pada saat umur 3 bulan, nah coba teman-teman semua perhatikan di sini ada lahir ya 0 tahun, itu yang digaris angka-angka, lalu kemudian ada months, bulan. Nah perhatikan di umur 3 bulan, kan ada 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah 3 bulan kalau kita tarik kurva yang paling atas itu ya, kurva yang tinggi itu saying, hearing, visual konteks dan auditory konteks. Nah, di sini adalah di mana top dari perkembangan penglihatan dan pendengaran anak insya Allah sudah sempurna. Nah, tadi yang di dalam kandungan itu sudah mulai ya, ada sense yang bisa kontak terhadap bayi kita, lalu sebegitu udah keluar mata dan pendengarannya masih samar-samar, walaupun sudah mulai mendengar dan melihat, namun lebih sudah menjadi sempurna itu di umur 3 bulan kalau dalam riset ini. Dan pada ayat An-Nahl 78 dikatakan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, itu kenapa ya hati nurani, bukan pendengaran, penglihatan, lalu pikiran gitu ya. Nah, mungkin ya dari penelaahan saya, baca-baca sana sini gitu, karena walaupun pikiran kita paham bahwa itu tidak baik untuk dilakukan, tapi kalau hati nurani kita mengabaikannya, kita tetap melakukannya, walaupun pikiran kita. Jadi konteks terakhir itu ada pada hati nurani kita. Nanti itu ya yang akan diberlakukan
di alam sana untuk kita ditanyakan apa-apa yang telah kita lakukan di bumi ini. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kita bersyukur. Ya. Jadi di umur 3 bulan inilah kita bisa mulai sudah mendidik anak. Nah di sini kontennya untuk mendidik anak mulai dari umur 3 bulan terhadap bagaimana dia nanti salah satunya bisa aware terhadap lingkungannya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini 3 bulan ya, bayi baru lahir sudah dapat mendengar. Artinya bayi sudah punya kemampuan untuk belajar, mendengar dan melihat. Jadi treatment apa yang kita berikan kepada anak umur 3 bulan? Dia sudah mendengar, sudah melihat ya, dan hatinya sudah mulai tertata dari apa informasi yang dia dapat pada lingkungannya. Dengan yang dia dengar dan dia lihat ya. Nah, lambat laun nanti five sense-nya itu terus berkembang ya. Jadi peraba, pengecap dan sebagainya. Sehingga kalau dia pipis, dia menangis, terus kalau dia kedinginan dan sebagainya, itu salah satu reaksi dari tumbuh kembang anak terhadap five sense-nya. Nah, di sini di 3 bulan ini kita sebaiknya memberikan cerita-cerita, karena kan dia udah lihat dan dia udah dengar ya, untuk cerita-cerita yang sesuai dengan leveling book-nya. Nah, jadi kalau ibu bapak atau teman-teman semua pernah lihat buku-buku produk dari luar, mungkin juga ada dari Indonesia, buku untuk anak 0 sampai 1 tahun, untuk 1-2 tahun, 2-3 tahun dan selanjutnya. Nah, buku-buku tersebut kalau kita ceritakan atau kita bacakan kepada anak-anak kita sesuai leveling book-nya, insya Allah apa yang kita ceritakan dia menangkap. Ya, kalaupun tidak sebagian-sebagian dia bisa merekamnya untuk tumbuh kembang dari pikirannya. Nah, jadi kita sudah mulai bisa memberikan pendidikan di umur 3 bulan dengan cara salah satunya memberikan jadwal bercerita kepada bayi kita. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya, bagaimana kita dapat menstimulasi bayi untuk membacakan buku. Ya, nah, jadi umur 3 bulan itu bayinya, ya, kita membacakan cerita. Dan buku ceritanya itu sebaiknya yang interaktif ya. Mungkin dipencet-pencet bunyi atau nanti ada puppetnya ya di dalam bukunya lalu bisa digerak-gerakkan sehingga dia bisa fokus kepada apa yang kita ceritakan. Jadi nggak kemana-mana ya. Atau nanti bisa flip-flap, keluar masuk ya Bang. Kalau ada permainan itu yang cilup bak atau peekaboo gitu. Nah, cilup bak itu salah satu mengajarkan anak kita untuk fokus. Kalau kapan kita buka muka kita yang ditutup dengan tangan atau dengan benda apapun, nanti begitu kebuka dia langsung sama-sama bak lalu dia ketawa. Nah, itu dia tunggu ya. Begitu kebuka, nah itulah cara bagaimana membuat anak bisa fokus terhadap apa yang akan kita ajarkan. Ya, nah ini ada nih buku-buku cerita yang terkait sampah ya. Aku belajar apa nih ya tentang sampah, lalu monster plastik, pipo, truk sampah keren dan sebagainya. Nah ini nih pipo itu kalau ini mungkin kalau dipencet bunyi pipo pipo. Nah karena kalau di tempat anak saya di Jepang sana itu sampahnya kalau datang dia bunyi nyanyi-nyanyian. Nah, anak-anak kan jadi senang ya, langsung dia, apa ini?" Tuh, ternyata dia mengambil dari perumahan-perumahan atau rumah-rumah itu sampah pilah yang sudah diikat. Ya, jadi kalau hari Senin akan di-pick up sampah plastik, nah, nanti semua orang-orang mengeluarkan dari rumahnya atau dikumpulkan dari apartemennya di bawah, itu hanya sampah plastik aja. Karena begitu sampahnya diambil, lalu masuk ke pengolahan, lalu selesai. Jadi nggak ditunggu tumpuk lagi. Oh, sampah basah ya, nanti hari apa? Oh, sampah kaleng, nanti hari apa? Sampah kaca dan sebagainya. Itu ada hari-harinya. Karena apa? Karena sebegitu sampahnya nanti diambil ya,
lalu langsung diolah dengan kedatangan truk sampah itu dengan nyanyi-nyanyian. Nah, itu ada waktu itu teman, anaknya teman anak saya, dia orang asing ya, mamahnya dosen, sesama dosen dengan anak saya di Jepang. Anaknya memperhatikan truk sampah itu sampai mendekati. Kalau di sana kan truk sampahnya bersih ya, nggak bau karena sampahnya diikat pakai plastik, jadi nggak bau kemana-mana. Lalu dia tanya gitu, bagaimana ini cara kerja sampahnya nanti? Itu dengan sabar ya, ibu bapak semua. Kalau di sana itu setiap truk sampah itu menyediakan buku-buku perihal sampah untuk anak-anak. Nanti bukunya bisa bisa jadi origami di dalamnya, bisa apa gitu. Terus abang sampahnya nerangin, oh kamu tertarik ya dengan truk sampah ini. Oh ini kendaraan yang sangat baik untuk membersihkan bumi. Nah ini bukunya. Lalu dia terangkan sekilas saja. Lalu anaknya diberikan buku sampahnya. Sampai begitu ya. Bagaimana mereka mengajarkan anak-anaknya supaya peduli dengan sampah. Dan hampir di setiap instansi di sana, ya saya perhatikan, itu mereka punya buku-buku untuk menjelaskan apa yang dari perusahaan atau instansi itu kerjakan. Misalnya ke PLN. Nah, itu ada buku untuk anak-anak sesuai dengan leveling book-nya. Nah, anak boleh datang. Bagaimana ini PLN bisa menyalakan lampu sampai ke rumah-rumah. Nah, anak-anak belajar di situ. Nah, lalu nanti ada buku-buku sesuai dengan leveling book-nya. Jadi mulai dari kecil mereka sudah dikenalkan apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemaslahatan hidup warganya. Sehingga warganya itu tidak mudah komplain, tidak mudah demo gitu. Oh, gini-gini gitu. Nah, sehingga untuk kedepannya generasinya itu akan bisa lebih mengembangkan dari apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulunya untuk perbaikan negerinya. Jadi dimulai di sini dari umur 3 bulan sudah bisa memperkenalkannya. Ya, ibu-ibu mungkin bisa cari ya ibu bapak buku-buku perihal sampah untuk diceritakan kepada anak-anaknya. Kalau anaknya sudah 4 tahun atau 5 tahun atau tuh SD, kalau belum pernah membaca tentang bagaimana pengelolaan sampah, nggak apa-apa juga diberikan. Tapi kita sudah dapat memulainya dari umur 3 bulan. Ya, lanjut. Nah, ketika anak sudah uh, memulai menggapai barang, merangkak, ya jadi darinya tidur, tidur itu kita treatmentnya dengan memberikan cerita-cerita buku bergambar yang menarik, yang ada suaranya atau apa, ya, atau suara kita yang dibuat menarik supaya anak fokus kepada bukunya. Nah, lalu selanjutnya dari dia 3 bulan hanya bisa rebahan, tungkrap saja mungkin agak belum terampil gitu. Begitu dia sudah bisa merangkak, dia sudah mulai merambah apa-apa. Jadi kalau di sana ya di tempat cucu aku, rumah itu didesain sedemikian rupa sesuai dengan tahapan uh, perkembangan kebutuhan uh, orang di sana ya. Jadi kalau apartemen di sana itu eh, untuk yang belum menikah seperti apa, ukurannya gimana, yang sudah menikah ukurannya atau desainnya seperti apa. Kalau sudah punya anak seperti apa. Kalau anaknya sudah lebih dari satu, nanti akan pindah lagi ke apartemen yang lebih luas dan sebagainya. Itu mulai dari masuk sampai dengan keluar lagi, itu area-areanya betul-betul didesain untuk juga mensupport tumbuh kembang anak. Ya, jadi juga ada spek di sana ya. Kalau untuk bikin izin bangunan itu speknya diharapkan bebas bakteri, kuman, bebas jamur, bebas lumut, bebas virus atau bebas serangga-serangga kecil yang mengganggu. Begitu juga dengan saat anak mulai merangkak seperti ini. Bagaimana nih harus kita menyiapkan di dalam keluarga kita supaya anak kita aman ya. Jadi desain interior rumah perlu disesuaikan. Misalnya pagar pelindung bayi guna untuk menghindari bahaya saat ia merangkak ya, menggapai benda-benda kecil yang dapat masuk ke dalam mulutnya atau juga menggapai benda-benda tajam dan
menggapai kabel listrik atau stok kontak dan merangkak ke arah tangga misalnya ya atau kamar mandi. Nah, itu mereka udah ada cara-cara untuk safety-nya ya atau tertimpa benda-benda berat. Nah, jadi kalau ada lemari atau dapur kita, lemarinya di bawah, kadang ada kita taruh pisau di bawah, itu ada kunci-kunci tertentu yang mudah dibuka dan ditutup, tapi anak bayi tidak bisa membukanya, sehingga anak-anak aman. Lalu menggapai tong sampah yang di rumah kita. Bagaimana kita meletakkannya? Jangan sampai dia merangkak lalu menggapai-gapai tong sampah. Jadi ini ada contoh pagar-pagar ini bisa dipasang-pasang, tidak harus melingkar, bisa kotak, bisa apa, bisa ditaruh di depan tangga atau seperti apa, sehingga area-area yang akan berbahaya terhadap anak dapat terhindar ya. Terutama di sini kita membahas tentang sampah ya, sedapat mungkin tidak mudah digapai oleh anak yang sedang mulai belajar merangkak. Itu sekitar umur 7 bulan ya kalau merangkak. Nah, oke, silakan lanjut. Nah, karena setelah umur 7 bulan anak merangkak, itu motorik halusnya sudah mulai belajar, mulai kasar mulai belajar. Jadi apa-apa dia mau coba, mau pegang, mau gapai dan sebagainya. Nah, di situ kita memberikan kesempatan untuk bagaimana anak-anak bisa belajar mengupas. Jadi pendekatannya tidak hanya harus diajarkan misalnya mewarnai, origami atau apa, tapi juga harus dilatihkan untuk hal-hal yang dapat membantu kemandirian anak untuk beraktivitas atau berkegiatan. Nah, ini cucu aku umurnya 1 tahun. Nah, dia sudah bisa serius nih yang kecil, yang laki-laki, untuk mengupas jeruk ya. Nah, itu kakaknya sudah 5 tahun. Ini kira-kira bisa dibuat apa di setel nggak videonya Pak untuk yang sebelah kanan? Itu sebetulnya video. Apakah bisa? Bisa di play, coba di play. Nah, itu bisa di play ya. Kita bisa lihat bagaimana cucu saya umur 1 tahun ya, 1 tahun lebih sebulan beberapa, itu mengupas jeruk. Nah, nanti kita lihat habis mengupas apa yang dilakukannya. Oh, itunya miring ke sana ya. Iya nih Uni, videonya ini miring, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa deh. Nanti kita lihat saja dia mengupas. Nah, lalu dia bersih-bersih itu sisa kupasnya. Ini kita pakai video call waktu itu. Cucu saya lagi makan jeruk, lalu dia kupas. Dia bisa kupas jeruk, bisa kupas pisang, apa yang dia makan. Nah, itu dilatihkan untuk juga melatih motorik halusnya. Nah, itu dia bersih-bersih tuh. Dia buang-buang ke bawah karena ini di rumah, di meja makan, maka bangkunya dia tinggi. Namun dia tahu setelah dia selesai melakukan kegiatan di meja itu, misalnya remah-remah atau apa, dia harus bersihkan sendiri. Nah, kalau porsinya seperti porsi sesuai dengan tingginya anak, nanti dia akan masukkan sendiri ke tong sampah. Tetapi ini karena tinggi dan dia pakai seat belt ya, jadi tetap dia mau bersih, dia bereskan sendiri. Jadi tahapan seperti itu perlu kita tanamkan. Setiap kali selesai berkegiatan, dia harus merapikan kembali. Nah, ini dia membersihkannya dengan hanya menggeser-geser sampahnya ke bawah ya, karena dia nggak bisa turun sedang pakai seatbelt. Nanti ibunya yang menyapu di bawah. Tapi dia sudah tahu bahwa kotoran itu harus dibersihkan. Ya, sayangnya tidak. Nah itu ya, tangannya dia sedang membentukkan sampahnya banyak, terus dia geser-geser ke bawah supaya mejanya bersih. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, 1 tahun itu 12 bulan kan tahapan dia sudah bisa berjalan sendiri ya. Nah, walaupun masih hoyong ya, tidak kenceng jalannya, masih tergapai-gapai. Namun di sini umur 1 tahun itu
tempat sampahnya kita perlu ajarkan, kita siapkan. Nah, jadi kayak tadi tuh kalau Jurika jatuh, kalau dia duduk di bangkunya dia biasa, nggak perlu pakai seat belt, ini kan karena mejanya meja orang dewasa ya, jadi dia harus posisi tinggi pakai seat belt. Tapi kalau meja sebenarnya, dia akan ambil lalu kita ajarkan buang ke tong sampah yang setinggi dada atau pinggang dia supaya dia lihat, oh ini tong sampah ini buangnya ini, tong sampah ini buangnya ini, ya. Kalaupun kita tidak menyediakan tong sampah khusus yang sesuai dengan dia harus beli, ya, kita bisa nanti pakai kotak atau apa supaya hanya melatih pembiasaan ya membuang sampah pada tempatnya. Ya, mulai dari umur 1 tahun sudah bisa berjalan, itu sudah bisa diajarkan seperti ini. Ya, jadi setiap tumbuh kembang anak, setiap kemampuan apa yang dia miliki, treatment apa yang harus kita ajarkan. Ini salah satunya treatment untuk kebersihan. Ya, oke, bisa lanjut kembali. Nah, di sini usia 18 sampai 28 bulan berarti 2 tahun anak sudah memiliki kemampuan untuk melakukan symbolic play. Ya. Jadi pegang apa, lihat apa, itu dia udah bisa melakukannya. Jadi nanti kalaupun dibuatkan tong sampah apa, kita udah bisa mengenalkan simbol-simbol kepada anak-anak. Jadi orang tua dapat memanfaatkan kemampuan anak bermain simbol untuk membiasakan anak membuang sampah sebagai dari bermain, ya. Dia senang tuh, dia pikir itu bermain, padahal kita sedang mendidiknya. Karena kita untuk anak-anak sebaiknya kita memberikan pendidikan secara bermain supaya happy, ya. Namun konten dari pedagogi, psikologis, skill dan membangun karakternya tidak hilang ya dengan cara bermain. Tetap bisa ada di dalamnya. Ya, silakan lanjut lagi. Nah, di sini orang tua melatih anak membuang sampah dan membiasakannya memilah sampah ke tempat sampah terbuka. Jadi yang pertama-tama terbuka dulu. Tapi selanjutnya kalau dia sudah ada berkemampuan lebih tinggi lagi, tong sampah itu dimanapun harus tertutup supaya tidak ada serangga-serangga pengganggu yang dapat juga mengganggu lingkungan dan kesehatan kita. Nah, kita perlu perhatikan motorik halus dan motorik kasar mereka. Nah, ini videonya bisa diputarkan, silakan. Nah, ya, itu dia membuang sampahnya, langsung dia tahu yang itu sampah kertas. Nah, jadi ibunya mungkin minumannya pakai piring kertas, gelas kertas. Nah, itu dia tahu, dia tidak membuang ke sampah plastik. Ya, nah, ini umur 1 tahun sebulan atau 1 tahun 2 bulan, ya, dia sudah mulai bisa berjalan. Nah, itu buang sampahnya sudah bisa dengan model sampah pilah. Jadi jangan dijadikan satu. Coba kita latihkan, terutama untuk sampah-sampah kering. Oke, oke bisa lanjut, silahkan. Nah, ya, jadi itu adalah contoh kemampuan dari motorik halus. Nah, kalau yang udah agak dewasa atau udah cukup, nah itu tulang-tulangnya, yang tulang rawannya sudah mulai kuat ya. Yang ini masih belum. Kalau masih baby banget, belum terlalu kuat. Nah, jadi seperti ini sudahlah kita bisa melatihkan untuk lebih tinggi lagi terhadap skill yang akan kita ajarkan. Ini cucu saya di daycare, ya, di mana dia habis makan siang. Nah, di sini lihat dia memegang lap, dan mulai dari daycare umur 2 tahun anak-anak diwajibkan membawa lap sampai dengan tamat SMA kayaknya ya di sana. Jadi membersihkan sendiri kalau udah sampai tingkat lebih tinggi itu menyapu, mengepel, melap kaca jendela sekolah, tangga sekolah, sampai kamar mandi, semua itu yang melakukan anak sendiri kalau di sana supaya dia paham itu harus bersih ya. Kalau di sini apakah sudah dari teman-teman di sini semua semuanya
sekolah ya terutama, untuk kebersihan sekolahnya sudah dilatihkan terhadap anak-anak. Karena kalau bisa dilakukan seperti itu, maka kebersihan itu menjadi bagian dari dirinya atau internalize dengan dirinya. Ya, jadi ibu bapak sudah tidak perlu heran kalau orang-orang Jepang tuh habis nonton apa di stadion lalu sampah berserakan ya, dia otomatis ya memungut. Itu kan seringnya kita lihat berita-berita di mana orang-orang Jepang itu setelah selesai di suatu tempat yang ada kotorannya itu mereka bersihkan sendiri. Begitu juga saat kita umroh atau naik haji ya. Jadi orang-orang Islam Jepang itu dengan sendirinya dia membersihkan sampah di lingkungannya dia sendiri. Sebelum tukang sampahnya itu datang entah kapan untuk membereskannya. Itu sudah internalize ya, sudah mendarah daging bahwa bersih itu perlu. Nah, jadi ini di umur 2 tahun ya, usia anak sudah memiliki kemampuan untuk melakukan domestic skill dan self help. Nah, jadi umur 2 tahun Ibu Bapak coba perhatikan apakah anak-anak kita semua sudah bisa melakukan sesuatu yang terkait dengan kebersihan untuk dirinya sendiri, terutama ya untuk dirinya sendiri. Ya, silakan lanjut. Nah, di sini menyesuaikan peralatan rumah sesuai juga dengan tumbuh kembang. Penyesuaian seperti apa ya? Nah, jadi jika motorik kasar anak sudah cukup kuat, maka tong sampah di tempat rumah sebaiknya sudah diganti, bukan seperti tadi yang terbuka ya, supaya itu yang awalnya kan supaya dia lihat oh ini kumpulannya sampah-sampah seperti ini kumpulan sampah-sampah seperti ini. Namun kalau mereka sudah motorik kasarnya sudah cukup kuat ya umur 15 bulan, itu berarti ya 15 bulan, itu mereka sudah bisa diajarkan untuk kita punya tong sampah injak ya. Agar lebih higienis, tangannya tidak perlu memegang tutupnya. Nah, sehingga dia injak lalu dia buang sampahnya. Nah, karena dari kecil dia sudah terbiasa membuangnya sesuai dengan pilihannya, insya Allah even tertutup dia akan bisa membuang sampah sesuai dengan pilihannya. Jadi pada saat yang sampah terbuka itu ada kelihatan ya pada saat umur dia sudah bisa membuangnya 1 tahun itu sign-nya atau simbol-simbolnya juga tetap diperkenalkan. Simbolnya diperkenalkan, lalu sampah di dalamnya apa, simbolnya diperkenalkan di box sampahnya atau tong sampahnya, lalu dalamnya apa, sehingga kalaupun kita sudah menyiapkan tong sampah tutup, supaya nggak ada lalat atau apa, ada simbol itu dia sudah paham. Nah, jadi tahap-tahapan itu melatih literasi, simbol-simbol, juga skill-nya untuk membangun karakternya. Ya, lanjut silakan. Nah, di sini usia 3 tahun anak dilatih membaca sign system, kan? Nah, ini lebih itu lagi ya. Sign system seperti ini dilarang membuang sampah, itu kita bicarakan kalau kita ketemu di jalanan. Oh ini nggak boleh menyeberang nih, ada lingkaran strip merah gitu. Lalu oh ini untuk kita buang sampahnya di sini. Gitu. Itu kalau semasa dia jalan itu hal-hal seperti itu kalau ada di jalanan kita bisa perkenalkan. Malah kadang-kadang kita bilangkan oh, itu tuh membaca simbol-simbol dari billboard. Misalnya ada tulisannya Gojek, oh itu huruf G, huruf O, huruf K, gitu kan suka gitu ya. Sebelum anak bisa membaca, menghafalkan ABC gitu ya, A to Z. Lalu di mana-mana ada huruf kita suka tunjuk-tunjuk supaya dia mengetahui lagi, oh itu ada huruf itu di situ. Begitu juga dengan simbol-simbol sign system ini, ya. Ini recycle, lalu ini buang sampah pada tempatnya. Dan kadang-kadang ada di botol, ada tulisan, ada gambar sign untuk botol itu dibuang pada tempatnya. Nah ini, tong sampah pila botol dibuangnya harus pada gambar yang ada sign atau simbol botol di depannya. Ya, jadi simbol-simbol ini perlu juga diperkenalkan. Jadi ibu bapak kalau jalan-jalan lalu melihat
hal-hal apa yang sederhana yang mereka bisa pahami, nah kita perlu menjelaskannya sejenak gitu. Nah, jadi misalnya kalau naik kereta api ya, lalu ada simbol orang pakai tongkat, orang hamil, oh duduknya di sini. Kita kalau masih kuat jangan duduk di sini kecuali kosong. Kalau udah ada orang yang hamil kita persilahkan. Nah, itu simbol-simbol itu kita ajarkan dan kita terangkan. Jangan lewat-lewat aja, kita duduk-duduk aja atau kita jalan-jalan aja ya. Karena kita udah dewasa, kita gampang memahaminya. Tapi anak kecil-kecil itu perlu juga kita jelaskan ya, supaya dia aware terhadap lingkungan, terhadap interaksi sosial, dan sign system seperti yang merah dan hijau ini itu berlaku sama di beberapa negara. Ya, jadi sign system yang ini berlaku sama di seluruh dunia. Jadi kalau merah itu simbolnya untuk larangan-larangan, kalau biru itu simbol untuk harus apa, kalau hijau ya, kalau biru itu simbol untuk disarankan. Kalau kuning ya, sign sistemnya itu tanda simbol berbahaya. Jadi kalau ada segitiga lalu ada panah itu kan berbahaya dan sebagainya. Nah, itu kita perlu pelan-pelan melatihkan mana-mana yang dekat dengan mereka. Ya. Oke, silakan lanjut. Nah, jadi mengajarkan anak peduli lingkungan kalau sudah 2-3 tahun itu bisa dalam bentuk permainan atau bekerja bersama-sama seperti ini. Lalu orang tua dan guru memanfaatkan kemampuan anak untuk interaktif dengan kegiatan peduli sampah, melibatkan anak dalam mengelola sampah sederhana. Jadi kalau ada kerja bakti yang tidak terlalu berbahaya, yang dia bisa ikut dan tidak berdampak buruk kepada anak-anak, kita ikutkan saja karena itu nanti bisa dibangun menjadi suatu bentuk pembiasaan. Ya, silakan lanjut kembali. Nah, jadi mengajarkan anak peduli sampah di lingkungan. Nah, itu ini ada salah satu ya saya dapat dari internet. Anak umur 1 tahun dia kalau lihat sampah dia beresin. Ntar kalau ada orang di mobil mau buang sampah, nanti dia bilang itu sampahnya jangan dibuang sembarangan. Ada tuh di sana ya, karena dia mungkin udah dilatihkan untuk selalu hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Anak lebih mudah untuk kita bentuk karena kan pendengaran dan penglihatan itu menata hatinya. Nah, kita bisa lihat nih di slide selanjutnya. Nah, ini kebiasaan buruk. Berarti waktu dia kecil mungkin ya pendengaran dan penglihatannya itu tidak menata hatinya. Ya, jadi apa-apa yang dia dapati, walaupun pikirannya bisa menalar, kalau buang sampah sembarangan itu nggak bagus gitu, tapi dia tetap lakukan. Egois ya, mau bersih di mobilnya, tapi dia merusak bumi ya. Jadi bukan merusak hanya lingkungan di mana dia buang, dia akan merusak bumi dengan sendirinya. Ya, itu climate change itu salah satunya adalah akibat seperti ini. Ya, nanti kalau terjadi banjir itu sampah naik lagi ke darat, itu mungkin alam mengambil kembali haknya. Ya, dia tidak mau dikotorkan seperti itu. Ya, jadi adakah dari kita di sini pernah berlaku seperti itu? Nah, kita kembali lagi lah untuk menatap hati kita. Ya. Kita sudah sholat 5 waktu, kita sering ikut pengajian, mendengarkan tausiah-tausiah, membaca Al-Qur'annya rajin, tafsir dan sebagainya. Tapi kok kelakuannya nggak berubah? Padahal itu semua tuntunan ya. Setitik zarah pun Allah akan membalas apa yang kita lakukan, apapun. Nah, itu janji Allah itu tidak pernah salah. Nah, jadi apa yang kita lakukan ya kita rasakan lagi kembali. Oleh sebab itu, mulai sekarang mungkin kita bisa menjadi teladan buat anak kita. Tidak melakukan hal-hal serupa ini sebagai kita orang dewasa. Ya, kalau perlu kita mengadakan kegiatan dari sekolah-sekolah, dari warga komplek, kerja bakti, susur sungai, susur pantai. Namun ingat, untuk susur sungai, susur pantai itu harus melihat juga cuaca. Jadi kita lihat ya berita info dari
BMKG supaya jangan kita lagi susur sungai, tatonya banjir bandang, kita ke bawah lagi ya. Nah, jadi jadilah teladan ya, karena yang dia lihat, yang dia dengar itu akan menata hatinya. Walaupun nanti saat dia sekolah belajar bahwa sampah itu tidak bagus, kalau dibuang sembarangan itu tidak bisa merubah kelakuannya kalau hatinya tidak ditata dengan baik. Ya, jadi bisa nih ulangan gitu ya di sekolahan, wah nilainya betul bagus gitu, buang sampah pada tempatnya apa. Tapi kalau pas sudah selesai ulangan ya PPKN nilainya bagus, kelakuannya tetap. Nah itu mungkin Allah tidak membuka hatinya. Jangan sampai Allah menutup hati kita. Wah itu berat nanti ya untuk pertanggungjawaban selanjutnya. Ya silahkan lanjut lagi. Nah ini nanti kalau di buku-buku cerita dia sudah besar, umur 3 tahun, 2 tahun, itu kita sudah bisa kasih buku-buku cerita atau gambar-gambar yang seperti ini ya. Oh kan kasihan kalau binatang itu sampai mulutnya nggak bisa makan lagi tuh, nggak bisa minum. Kakinya juga nggak bisa gerak. Nah itu perutnya sampai kecil begitu tuh kura-kuranya dan sebagainya. Ini banyak nih gambar-gambar atau video-video yang kita bisa jelaskan akibat perbuatan manusia. Itu persis seperti apa yang Allah sudah beritakan di Al-Quran. Sudah jauh berapa ribu tahun yang lalu ya. Kita sudah diingatkan semenjak Adan dan Hawa. Tapi kenapa kita nggak berubah? Nah itu kita sebaiknya harus berubah ya. Dan ini tidak hanya kepada binatang ya. Nah, Ibu Bapak kepada kesehatan kita sendiri ya. Di Bantar Gebang itu pernah meledak sampahnya karena gas metannya tinggi sekali ya. Lalu belum mencemari air tanah di bawahnya, dan Ibu bisa pikirkan semenjak Covid ini yang namanya masker, yang namanya obat-obatan ya, dari dulu itu bungkus-bungkus dari obat itu kan biasanya plastik. Nah, itu kalau ibu-ibu tidak pisahkan, ibu bapak atau guru tidak mengajarkan untuk dipilahkan, itu akan menyesakkan bumi. Nanti bumi akan mengambil kembali haknya. Lalu kita lagi yang menyanggung akibatnya. Ya, begitu juga ban ya. Ban-ban mobil itu kalau dilihat di dasar laut itu ada di dua area di mana negara-negara itu membuang sampahnya ke laut, sampah bekas ban. Nah itu ada juga info dari Greenpeace ya bahwa di dasar laut itu banyak sisa-sisa ban, tsunami aja kemana. Nah itu harus kita camkan ya, apapun yang kita lakukan setitik zarah pun akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ya, nah oke, lanjut. Jadi jangan lagi anak kita hanya menonton sampah-sampah seperti ini. Ya, lingkungan penuh sampah yang akan kita wariskan. Kita coba, kalaupun ada field trip, ya, jangan hanya field tripnya ke Taman Mini mempelajari tentang planetarium. Oh, nanti ke kebun binatang mengenai binatang. Field trip seperti ini, lalu solve the problem ya sesuai dengan umur pikirnya. Untuk kelas 3 ke atas bagus seperti ini karena logikanya sudah berkembang. Nah, lalu nanti anak-anak poster, buklet itu perkembangan dari pembelajaran kekuatan di dalam rumah, lalu nanti dilanjutkan di sekolah. Nah, jadi apakah kita yang membangun sekolah-sekolah ini, menyelenggarakan sekolah, sudah melakukan hal-hal yang mana mereka peduli untuk tempat tumbuh kembangnya dia selanjutnya di generasi dia ke depannya, tetap membuat alam dan bumi kita ini layak untuk ditinggali ya, tidak meninggalkan kerusakan-kerusakan seperti sekarang yang sudah banyak terjadi di mana-mana. Nah, jadi hal-hal seperti ini kalaupun lewat dia umur 2-3 tahun, walaupun dia tidak pun mengerti, kalau ada kayak gini, ini tidak baik nih orang membuang sampah, itu diterangkan.
supaya mereka paham bahwa hal itu tidak baik dan dia harus disiplin ya untuk melakukan hal-hal baik yang terutama dalam konten pembelajaran sampah di rumah itu agar terbangun jadi pembiasaan positif masa depan dia sendiri nanti kebaikannya. Oke. Sebetulnya kita tidak harus berkeluh kesah pada sampah itu aja, tapi sebetulnya sampah itu bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, yang bermanfaat, malah bisa jadi benefit ya. Ada keuntungannya buat kita. Ya kita membuat sesuatu dari barang bekas lalu kita jual, modal bahannya murah karena barang bekas yang tidak berbahaya, lalu kita create menjadi suatu hal mendatangkan keuntungan, macam-macam keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ini ada apa nih, ada whales ikan paus ya dari barang bekas. Lucu sekali ya. Jadi janganlah buang-buang sampah di kali ini seperti anak tadi nonton. Coba dibuat seperti ini kan jadi lebih cantik dan dia akan peduli tidak membuangnya di sampah di kali, tetapi membuat hiasan di kali. Kan cantik sekali ya. Ini di Belanda. Nah, kalau ini bisa juga kita buat untuk playground di rumah kita, di sekolah dari bahan-bahan bekas. Kalau kita buka di internet itu banyak sekali ya dari bahan bekas jadi hal-hal playground yang lucu-lucu, yang bagus-bagus dan bisa bikin bahagia. Walaupun hanya punya satu pohon, bisa bikin gantung-gantung gini. Nah, itu kan lucu sekali ya. Daripada kita membuang bahan-bahan itu ke dalam laut ya. Coba nanti teman-teman boleh mencoba men-search info dari Greenpeace ya, seberapa banyak itu ban dibuang di dasar laut. Oke, lanjut. Nah, sama anak-anak juga ya. Kalau udah 3 tahun, dia bisa tuh bikin-bikin seperti ini. Mungkin dia bagian melemnya, atau dia ambil tutup-tutup botolnya dikumpulkan, bisa jadi kincir angin seperti ini. Ya, ini bisa diputar nggak ya, Pak? Yang untuk kayak putaran ini. Nah, silakan. Ya, silakan bisa dinyalakan, Pak. Ini sudah menyala tapi di ini belum kelihatan ya. Belum. Nah seperti itu ya, miring juga. Nah, jadi seperti itu. Kan lucu ya. Jadi baling-balingnya bisa puter karena air mengucur. Jadi fun. Tapi belajar teknologi juga dia. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau juga kadang-kadang ada yang kalau bunyi itu kalau kepentok itu bunyi tak tek tuk tuk tak tek tek tek. Nah, kita bisa kreasi apa-apa saja. Jadi bahan hiburan. Ya. Nah, jadi kita harus berpikir cerdas dan kreatif untuk sampah bukan menjadi musibah tapi menjadi berkah. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, itu semua paparan saya bagaimana kita sebagai orang tua mulai mengajarkan atau mendidik anak perihal pengolahan sampah secara sederhana sesuai dengan tumbuh kembangnya. Untuk itu selanjutnya Ibu Bapak semua kalau mau tahu lebih jauh kita ada buklet pendidikan anak mengelola sampah dalam bentuk buku. Nanti bisa lihat di pesan website ini untuk bisa dicobakan di rumah tahapan-tahapannya supaya ingat. Nah, itu nanti silakan saja menghubungi website ini. Jadi itu semua adalah proses
pembelajaran untuk anak balita di bawah umur 3 tahun, kesiapan dari bagaimana kita mendidik anak untuk mengelola sampah semenjak dini. Ya, keluarga yang sehat akan membuat negara yang sehat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu ada satu lagi ini pesan atau titipan yang dari Omar, adakah Pak? Omar sudah bergabung, silakan Kak Bergabung, Omar. Ini ada keponakan saya Omar juga akan memberikan satu info. Lalu selanjutnya nanti kita boleh bertanya jawab. Silakan Omar. Oke, silakan Kak Omar. Bentar, agak nge-lag. Sudah bisa share screen, Mr. Doni, Omar? Omar harusnya bisa, sudah saya jadikan co-host. Oke, siap. Ini yang akan Omar sampaikan adalah tentang mitigasi pengenalan anak untuk bagaimana dia pemahaman untuk anak-anak secara dini terhadap mitigasi bencana. Di sini ada contohnya bencana kebakaran, bencana banjir mungkin ya, sama bagaimana dia memahami weather ya, cuaca, agar nanti jika ada dari BMKG tentang info kebencanaan, sedikitnya mereka sudah mendapat informasi. Karena cucu saya umur 1 tahun itu kalau udah gempa bumi dia malah girang ya, dia lari ke bawah meja gitu. Nah, ini adalah bentuknya kami sibai. Ya, ketika terjadi kebakaran dia harus apa? Nah, ini satu kami sibai tentang bagaimana mitigasi kebakaran. Oke. Coba yang lain lagi adakah Omar? Selain kebakaran ada lagi kah? Halo, bentar, agak nge-lag. Oh, oke. Nah, jadi nanti insya Allah ke depannya akan juga ada penjelasan bagaimana mendidik anak untuk memulai aware terhadap mitigasi-mitigasi yang perlu disiapkan untuk anak PAUD ya. Nah, itu nanti pembelajarannya salah satunya melewati secara kami sibai seperti ini. Gimana Kak Omar? Masih nge-lag ya? Oke, ini mungkin ada yang mau tanya-tanya juga kali ini. Mangga silahkan boleh ya. Oh, ini dia udah muncul. Ini ya, ini tentang mengenal cuaca, ya ramalan cuaca. Kita tuh nggak biasa kalau di sini ya. Anak-anak tahu nih cuacanya habis ini apa, habis ini apa. Nah, itu ada cara-caranya nanti kita bikin pelatihannya kembali untuk parenting. Ya, ini satu lagi. Apa sudah ada 3 ya Omar ya? Ada 3 mungkin, itu baru 2 yang muncul. Ada 3. Ya. Nah, Ibu Bapak, kalau ada mau pertanyaan silakan dicatat dulu. Selanjutnya setelah yang terakhir ini kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Atau sambil tunggu mau Ya, mulai mungkin ada. pertanyaannya atau bagaimana? Apa tunggu Omar dulu?
Mungkin agak menggelitik kali ini ya. Kan di sini juga sudah banyak eh, apa namanya? Oh ini start nih, terakhir deh dari Omar deh. Omar dulu. Akhir ya. Jadi nanti ini monster ke dalam monster di dalam banjir. Ya, ini yang buat Halwa anak SOU. Jadi nanti kalau ada sekiranya dari teman-teman yang ingin mendapatkan kami si bayinya bisa kontak ke SOU. Tetapi kalau mau mendapatkan buklet tentang apa tentang sampah tadi bisa mengkontak website tadi ya yang saya sudah paparkan di PPT terakhir. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan kita mulai untuk tanya jawab. Baik. Terima kasih Kak Omar, terima kasih Uni Lola untuk penjelasannya berkaitan dengan apa namanya, bagaimana mengelola sampah nih dari kecil ya. Ini Ya, kan dari kecil biar mata hatinya terbuka. Nah, ya. nampaknya di Indonesia juga sudah banyak yang membuat kampung-kampung sampah, mengubah sampah menjadi berkah. Tapi belum tentu semuanya. Apakah itu juga, ini pertanyaan nih ya, apakah itu juga apa namanya, belum berarti bahwa mata hati orang-orang itu terbuka, Wani. Mereka mengelola sampah menjadi berkah, tapi ternyata sekelilingnya masih membuang sampah sembarangan gitu. Ya, itu Allahu alam ya. Namun sampai sekarang ini saya tuh bingung banget gitu. Itu kan sebetulnya hal sederhana ya. Kalau di rumah mungkin belum ada pendidikan kita terdahulunya seperti itu. Oke. Makanya kita sudah mulai sekarang model pendidikan parenting. Seperti sampah ini dan tadi terima kasih ya Omar untuk pendidikan mitigasi. Karena kita ada di ring of fire untuk yang mitigasi itu. Dan kalau sampah itu kita juara sampahnya tapi ya. Nah, walaupun udah banyak tuh ya. Nah, itu datangnya ya kalau aku perhatikan itu datangnya dari pribadi-pribadi kita sendiri gitu, bukan itu adalah suatu kebijakan you have to do this ya, kalau enggak begini, kalau ini begini begitu. Nah, itu kan mestinya ada di kurikulum pendidikan kita dan ada satu spek, dan kita kan sudah diberikan grant ya dari pemerintah untuk dana BOS apa ya zaman dulu, karena saya udah lama nggak berkecimpung di pendidikan sekolah di Indonesia. Namun saya pernah tahu dulu ada dana BOS. Dana BOS itu salah satunya harus punya spek untuk dibelanjakan bagaimana pendidikan sampahnya, lalu dipilah sampahnya harus, kalau enggak dana BOS-nya di-cut atau bagaimana. Itu kan sebetulnya very easy kalau menurut aku ya, tapi mungkin mereka ada pikiran lain, who knows, saya kurang tahu juga. Nah, jadi even ada di satu kampung pengelolaan sampah, tapi berantakan mesti di mana-mana gitu. Jadi nggak rata, nggak menyeluruh. Beda dengan negara-negara lain, itu statement harus seperti itu, dan goal ujungnya ada. Padahal kan kita ada menteri yang menguruskan sampah sendiri, ada menteri yang menguruskan pendidikan sendiri, tapi udah sampai seperti juara aja fine-fine aja sepertinya ya. Saya kurang tahu juga. Nah, jadi mungkin kita dari pendidikan orang tua ini, di samping teman-teman yang berkumpul di sini, bisa juga membiaskan kepada lingkungannya, sehingga kalaupun ada bank sampahnya, tetapi bukan berarti yang lain-lain di sekelilingnya tidak tersentuh. Nah, itu tetap edukasinya jalan, bank sampahnya jalan, sehingga kita berkehidupan bersih dan tetap tertib begitu untuk kebersihan lingkungan. Oke nih, ada pertanyaan dari Ibu Silvia Nurul. Ibu mohon izin bertanya, bagaimana cara memulai untuk dapat mendidik anak memilah sampah di rumah? Karena di daerah kami saat sudah dipilah pun pada akhirnya sampah akan diangkut oleh mobil kebersihan dan dicampur menjadi satu lagi. Mohon saran dan petunjuknya. Yang keduanya, boleh minta materinya enggak gitu? Gimana gitu? Nanti Jadi kalau udah dipilah, tetap diangkut di mobil jadiin satu. Itu biasa di mana-mana umum ya, karena kita nggak punya kebijakan hal itu dari pemerintah. Oke. Ibu bapak jangan takut, tetap saja latihkan itu. Insya Allah generasi kita ke depan membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Tetapi
yang tukang sampah saya di rumah ini sekarang juga seperti itu, ya. Sampahnya dijadikan satu, tetapi di truk yang jadi satu itu kan kalau di negara maju hari ini sampah plastik, jadi truknya tuh truk untuk sampah plastik, lalu dia masuk langsung ke pengolahannya hari itu juga selesai, ya, didaur ulang sehingga tidak membuat tambah kotoran di negerinya gitu. Nah, kalau kita kan dikumpul jadi satu gitu. Terus ada yang ngambilin kan di setiap buang sampah akhir, karena di tempat kita ada orang yang makan dari sampah-sampah itu sendiri. Oke. Itu tahu nggak? Anak saya itu dulu sebelum menjawab ibu itu ya, anak saya dulu dosen dia. Waktu dia sebelum menjadi dosen dan doktor, kalau di universitasnya dia harus ada public speaking. Jadi kalau dia mau jadi dokter harus ada public speaking, di mana dia harus mempresentasikan apa yang dia akan ciptakan. Jadi kalau dokter itu kan menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada. Nah itu minimum 3 dan dia harus men-share-nya itu ke dunia di mana dia mau bicara. Jadi mau bicara di Amerika bisa, walaupun dia kuliahnya di Jerman kalau nggak salah S2-nya ya, atau S3-nya di Jepang gitu. Nah itu dia presentasi di Amerika boleh, mau presentasi di Jepangnya sendiri boleh, di universitasnya, atau presentasi di negara lain boleh. Nanti profesor dokter di negara lain tuh dengerin. Oh oke, deal bahwa kamu sesuatu penemuan baru belum ada tuh di muka bumi. Nah itu kalau jadi dokter di tempat anak aku kuliah itu begitu. Nah anak saya itu tentang sampah di Indonesia. Nah, terus semua orang ada wacananya apalah, kita kurang paham ya. Tapi salah satunya orang Indonesia itu ada yang makan di dalam sampah gitu. Kenapa reasonnya seperti ini? Lalu ada orang makan dan berpencaharian di sampah itu sendiri. Itu hampir banyak dokter akhirnya setuju dengan reason anak saya. Ada satu dokter yang sebetulnya tidak setuju untuk itu bisa deal. Dia bilang, sebetulnya aku nggak setuju, tapi aku deal saja. Insya Allah kamu bisa men-solve that problem. Karena apapun kita tidak bisa melegalkan orang makan di atas tong sampah tumpukan gitu kan. Nah, jadi kita di sini bisa melihat dan memastikan bahwa kalaupun sampah itu dijadikan satu di truk sampah yang tidak punya truk sampah pilah sesuai dengan sampahnya, itu sampai di tong sampah TPA itu mereka dengan mudah akan mengambilnya. Dibilang, bang ini aku kan sudah milah-milah begini, ntar dibongkar gitu. Oh enggak Bu, banyak yang nangkep di sana, katanya gitu. Udah nunggu kalau saya yang datang, katanya dari komplek ibu udah sebagian besar dibungkus-bungkus kayak gini gitu ya. Jadi kita di sini 2 minggu sekali kalau di komplek aku ya. Itu juga belum semua orang komplek yang sadar, mungkin belum dibukakan hatinya kali sama Allah tuh ya. Tapi udah sekitar 17 ya dari beberapa warga gitu mau. Nah begitu diturunkan itu kan orang-orang yang di tong sampah TPA itu udah tahu nih, wah truk ini nanti yang udah dibungkus udah nunggu tuh. Nah jadi lebih mudah ya ini dia. Apa dari sampah kita itu kan kita ngasihnya itu kan tidak ditukar lalu jadi uang ya. Ada juga yang abang-abang barang-barang bekas. Nah itu kalau kita taruh sekilo sampah plastik itu 2.000 dia bayar. Nah kalau kita bersepakat kita sedekahkan. Jadi ibu bapak jangan pernah gusar ya. Dalam sampah yang sebetulnya akan merusak kita ya, kalau kita diemin aja, kalau sadar sih itu merusak kita, itu kita bisa bersedekah. Ada orang makan di dalam sampah kita, Masya Allah. Jangan pernah gusar. Pilahkan saja, ajarkan saja, insya Allah dikumpulkan sama abang truknya yang sama, di sana sudah ada yang menunggu. Iya. Dibuktikan oleh ini terima kasih kata Bu Sylvia, terima kasih. Sama dengan pertanyaan dari Irma Fahmi, jawabannya juga sudah sama nih. Terus ada juga dari Ibu Ani dari SD1, terima kasih banyak untuk paparan materinya gitu. Nah ini ada yang raise hand, Ibu Siti Fatimah, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa mendapatkan materi bagus banget nih dari Ibu Lola ya. Saya pertanyaannya cuma simpel aja Bu. Sebenarnya pengetahuan tentang ini kita banyak tahu ya Bu. Ya. Tapi saya pribadi di rumah juga kok kayaknya sulit banget gitu untuk melaksanakan apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi gimana sih awalnya nih biar kita di rumah tuh
biar bisa melakukan ini loh, yang simple-simple di rumah. Saya pengen banget melakukan ini langsung di rumah, karena memang sebenarnya di SOU sudah dilakukan ya, tapi kok saya belum bisa gitu memindahkan apa yang sudah sekolah sampaikan ke rumah gitu. Iya, Terima iya. kasih banyak ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih, Umi. Ya. Silakan, Umi. Nah, itu sebetulnya nanti untuk lebih detailnya Ibu bisa lihat di buklet ya, tapi sekarang saya jelaskan saja. Namun kalau supaya nggak lupa, nanti bisa lihat lebih clear lagi di buklet kami. Nah, jadi Ibu harus meeting semua warga berkumpul, lalu terangkan, ya, walaupun dia udah tahu gitu ya, tapi jelaskan kita akan membuat statement seperti ini di rumah. Jadi sampahnya harus dipilah. Nah, kita ini sama-sama. Oke. Jadi kalau secara standar kerja dari LSM ya yang pernah saya lakukan, ya, datang bersama mereka, jadi keluarga Ibu, lalu diskusikan bersama mereka, lalu solve that problemnya dan action plan-nya buatkan bersama mereka, lalu bekerja sama-sama mereka, insya Allah mereka akan konsisten, insya Allah. Amin, amin. Ingetin lagi, jangan bosan-bosan. Itu menurut pendidikan ketentaraan sedunia ya Bu ya. 3 bulan terus menerus tanpa pernah jeda ya, berarti 90 hari. Ingetin lagi, insya Allah ntar otomatis. Ya, saya garansi ya, karena itu udah sering kita lakukan ya di sekolah-sekolah alam. 3 bulan terus menerus ya, konsisten, insya Allah ntar otomatis. Oke. Jadi nggak Siap Bu, makasih banyak ya Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi, Kak? Mungkin raise hand. Ini kan kalau misalnya di negara-negara maju kita kumpulkan botol plastik, kemudian ada slotnya, tiba-tiba nanti ada yang ngambil, kita punya kredit tuh nih. Kalau di negara-negara maju enggak. Kira-kira Indonesia dalam 10 tahun ke depan bisa nggak seperti itu? Gimana tadi? Kalau di negara maju, kita sudah pilah botol plastik, botol beling, kemudian sampah yang bisa daur ulang dan tidak bisa daur ulang, kita plotkan di tempat-tempat yang sudah tersedia, nanti ada resip tuh kredit buat kita bisa jadi belanja dan lain sebagainya. Kira-kira 10 tahun atau beberapa tahun ke depan di Indonesia bisa seperti itu nggak? Mulai dari sekarang, insya Allah bisa. Oke. Karena kalau di kampus anak saya nih ya, di Jepang kan namanya juga bocah-bocah kuliah ya, terus dia kurang uang jajan. Nah, kadang-kadang kan masih ada juga yang masih di meja tertinggal gitu ya, atau apa, dia ambil, terus nanti dia masukin ke mesin, itu ada mesin, lalu ntar keluar koinnya, kling, kling gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau ada yang lagi ngambil gitu, terus teman-temannya tahu, lu nggak punya uang jajan ya, oke nih tong-tongnya buat kamu, gitu sampai gitu, kan buat uang dari vending mesin itu, tuh sampai begitu. Oke. Mudah-mudahan Indonesia bisa ya kalau kita konsisten ya Uni. Ya insya Allah. Kalau di sekolah alam Cikeas itu mereka ada buku tabungannya. Jadi kalau udah berapa dia setiap hari bawa itu ada kreditnya. Itu sekolah alam Cinere, bukan sekolah Green School di Cinere. Jadi dia bukan komunitas sekolah alam sih. Juga pakai kredit seperti itu, insya Allah. Masuk kalau di SOI juga ada tabungan buat kelas tuh nih tuh. Mereka bawa setiap minggu tuh nanti ada recordnya, biasa setahun itu dikasih tulisan bahwa kelas ini angkanya sudah dapat sekian dan sekian. Mudah-mudahan bisa ditularkan ke rumah masing-masing Uni ya. Iya betul. Baik, ada yang mau bertanya lagi mungkin semuanya Bapak dan Ibu silahkan. Boleh langsung ini karena Uni Lola juga masih still live di sini, boleh via chat. Ayo lagi kan. Oke, silakan. Oke. Boleh via chat juga ya dan Bunda. Mungkin ini ada yang mau disampaikan lagi kah? Ini sambil kita menunggu pertanyaan yang lainnya nih. Ya. Kalau gitu saya kembali yang bertanya gitu bagaimana? Jadi saya mau bertanya kepada Bapak sebagai peserta di sini, kira-kira dari apa paparan saya, adakah satu bentuk kreatif lagi untuk bagaimana kita mengajarkan memilah sampah di rumah atau solusi dari sampah yang sudah dipilah seperti apa? Monggo silakan di-share di sini, mungkin dikasih beberapa waktu di luar apa yang saya paparkan. Jadi kita saling sharing ya, berbagi, ya betul. Ya, oke. Silakan. Kalau yang
pernah datang ke SOU beberapa minggu ini, mungkin melihat robot besar Uni. Jadi kita Oh buat itu iya. dari ya, kita buat itu dari apa namanya? Kaleng cat ya, yang black itu yang besar yang 25 kilo. Kemudian dari keranjang-keranjang minuman yang bekas tuh. Terus dari polikarbonat yang sudah tidak terpakai, terus apa namanya? Botol krim yang krim dari orang tua itu yang sudah tidak terpakai itu berapa banyak untuk tangan-tangannya sama tutup botol dan botolnya itu sendiri Uni. Jadi alhamdulillah insya Allah bermanfaat sih kalau di SOU. Itu jadi happening art ya. Ya, enggak. Jadi anak-anak pas datang ke situ, di sekolahku masih ada robot gitu. Keren, keren. Atau bisa juga nanti kita coba masuk ke pasar di dekat sekolah kita. Oke. Kita bangun happening art di sana. Kita berkomunikasi dengan pengurus pasar itu ya, bahwa nanti adakah bikin bank sampah langsung di sini atau bagaimana mengajarkan sampah basah diolah jadi apa, atau kita jadi penampungnya, lalu nanti ada agensi untuk ngolahnya jadi pupuk kompos atau apa-apa gitu, daripada dia hanya dilempar ke truk terus nanti truknya dibawa kemana, kalau nanti kita yang bisa nampung yang mana-mananya gitu ya. Tapi untuk menggerakkannya kita taruh happening art kita di sana dari sekolah kita seperti apa, dan itu juga bisa promo bahwa itu kalau misalnya di Parung itu di Pasar Parung ada happening art dari SOU, promo kita, atau di dekat McDonald apa-apa kita titip itu, sehingga wah anak-anak SOU beda loh, terus sekolahnya di mana sih. Nah itu kan bisa pengganti apa spanduk gitu ya, kan suka tulis kalau tahun ajaran baru enrollment gitu kan, menerima pendaftaran baru, kita bikin aja kejutan-kejutan. Ini kan dia orang lebih ngetrek, kalau enrollment kan orang lewat-lewat aja, lalu apa kebagusannya harus datang dulu, lihat dulu. Tapi kalau kita bisa titip-titip di McDonald, dulu anak-anak saya ada tuh waktu saya di Global Jaya tuh, saya kerja di international school itu, membuat sesuatu apa di McDonald sehingga jam-jam orang makan di situ memperhatikan kita, nggak lama 1-2 di situ datang ke sekolah kita, masukkan anaknya di kita, karena dia lihat anak-anak kita berinteraktif di McDonald itu menurut mereka edukatif dan kreatif banget. Nah itu kita bisa dari sampah ini kita membuat. Tapi gini Uni, kita aja kalau masang spanduk itu ada pajak. Khawatirnya kalau misalnya masang, khawatirnya kalau masang itu malah di take down. Kita udah bikin capek-capek, tiba-tiba ada yang ngangkut. Kalau kita pasang happening art, kita izin dulu sama pasar kah, sama McDonald, dia juga senang kalau emang kita kasih prototipenya kayak apa. Mungkin setiap beberapa saat dia pesan lagi gitu. Malah aku hampir langganan tuh di McDonald tuh. Kalau deket-deket ajaran baru aku maunya supaya nanti kayak cepat kalau kita activity apa tuh di McDonald gitu. Dan terutama perusahaan yang ada orang asingnya ya, dia kalau kita kasih itu lebih aware. Betul. Dari Ibu Novita Freska dari Bangka Belitung. Keren idenya Uni katanya gitu. Dari Bangka Belitung. Nah itu ada yang share. Nah ini robotnya. Masya Allah, keren benar. Makasih ya sudah di-share. Makasih ya, mantap. Nah ini kita bisa. Ini drum. Ini yang bekas minuman. Ini ada kaleng kongguan. Ternyata selain isinya rengginang, selain isinya rengginang dia bisa jadi tangan robot. Nah ini krim-krim apa? Mungkin pemutih dari orang tua ya. Ini banyak unsur suci. Ini robotnya. Wah kalau anak-anak itu kita taruhnya di deket-deket playground untuk activity anak-anak gitu ya, atau wisata ada anak-anak. Wah. Ya betul. Ada tulisan tuh SOU. Wow ini sekolahnya keren. Oke. Kasih barcode, jadi mereka nggak usah nyatet, tinggal di scan-nya di barcode-nya klek gitu. Iya. Kita datang ke sekolah kita. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi ya dan Bunda. Terima kasih yang sudah share screen robotnya. Ayah dan Bunda mungkin ada yang mau tanya lagi. Jadi ide-idenya insya Allah bisa terpakai banget ya dari Unilola ya. Dari barang bekas bisa jadi sesuatu yang wah. Tadi kan kita lihat di screen-nya Uni itu ada lumba-lumba atau paus tuh yang dari barang bekas. Itu kan bagus banget Pak. Nah biasanya pemerintah setempat senang-senang aja dengan kita kasih jadwal, kita tanggal berapa, kita ambil lagi berapa, dan kita langsung ke si tukang pemulung gitu. Kalau plastiknya sama, tinggal diolah. Iya. Oke. Keren robotnya, terima kasih Bu Hesti.
keren banget tuh. Beh. Ya, ini dari Bangka Belitung. Terima kasih. Nanti insya Allah bisa dibuat juga di Bangka Belitung ya, Uni. Ya, Baik, ada yang mau bertanya lagi boleh via chat atau langsung nih. Langsung dijawab sama Uni Lola nih. Karena beliau anak-anaknya Bang Taufan sama Kak Anda juga masih di Jepang dua-duanya Uni ya. iya kita belum bisa ketemu COVID. Jadi video call aja. Silakan. Oh, Uni mungkin ada statement atau himbauan terakhir mungkin berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi kita dari di rumahan nih bagi orang tua. Ya, jadi sebagai penutup, untuk kita mau memulai ya, kuatkan niat, mulai dari diri kita, Oke. mulai dari sekarang, dan konsisten dengan disiplin, insya Allah generasi ke depan kita akan jauh lebih baik daripada generasi kita dengan keadaan yang sekarang dan keadaan ke depan bisa lebih setara ya dengan negara-negara maju untuk perihal kebersihan terkait dengan sampah. Demikian Amin. saja, semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau ada salah kata itu dari saya, kalau ada satu kebaikan datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Lola. Tapi sebelum kita close, sebelum kita tutup, saya mau menyapa satu-satu nih Uni. Mudah-mudahan Uni berkenan untuk mendengar nama dari peserta kita hari ini ya. Di sini ada Ibu Siti Fatimah, Bundanya Dastan di SD 2. Kemudian ada Bapak Happy dari Sekolah Alam Lampung. Assalamualaikum Lampung. Ada Ibu EL dari Sekolah Alam Lampung juga. Ada Ibu Tiara Ananda, Tiara Nanda Rahma Adila. Kemudian ada Ibu Desti Sita Veni Rahayu, Bapak Khairul Falihin dari Lamongan. Halo Lamongan, Jawa Timur. Kemudian Ibu Nur Isti Khalifah. Assalamualaikum Ibu. Kemudian ada Sekolah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini mana? Bondowoso ya? Ar-Rahmah. Oke. Ada Ibu Rofiko Diah Triarini. Wah, mungkin sedang berdinas juga. Salam kenal Ibu. Bapak Syahri Ramadan. Kemudian ada Ibu Yanti, Sekolah Alam Lampung. Ibu Kiah Endah, kenal. Kemudian ada Ibu Indah Sirera. Ada Redmi. Wah, ini Redmi. Nama orang sekarang sudah jadi Redmi ya. Baik, Ibu Halimah Saifullah. Assalamualaikum. Ada Ibu Intan Mustabsirah. Nah, ini saya kenal kayaknya nih. Ibu Intan. Ada Ibu Kia, kemudian Ibu Sela Safitri dari Sekolah Alam Lampung. Siapa lagi di sini? Ada Ibu Mariska, ada Ibu Duni. Nah, ini kayaknya wali siswa SOU nampaknya ya Ibu ya. Kemudian ada Ibu Maya Sekolah Lampung, Bu Novita Freska dari Sekolah Alam Akila Bangka Belitung. Ada Ibu Dian Rumaisa, Bapak Umar Agam, Ibu Zeni Rosidah, kemudian Ibu Desi Lima, Ibu Nur Milati, Irma Fahmi, Insan Cendikia nampaknya ya. Kemudian Bapak Endang Prihatin, Ibu Insus Slin, Ibu Ayu, Ibu Almira Haris, kemudian Bapak Udit, Lazan, Edi Center, kemudian ada Akola Daika nampaknya. Ibu Eva Meliza, Ibu Dian Setiwati, Bundanya Kevin, Ibu Monik Firsti S. Abatu Raden, kemudian Ibu Dini Andriani, Ibu Rohimah Soliha, Ibu Eviasa Lampung, kemudian Sekolah Alam Pacitan. Kemudian ada Bunda El Rumi 5A, Ibu Ayuni Sabin, Sekolah Bintaro, Bimbim, Bapak Bimbim atau Ibu Bimbim biasa. Ibu Septiana Purwanti, Pak Raihan Azami Syauki, kemudian Ibu Haslina dari Bau-Bau, Ibu Trisha Fidrianintias, Ibu Faida Anaila Rahma, Ibu Juliani Sekolah Lampung, Bapak Eko, kemudian Ibu Sri Mulyani, Ibu Winda Afiani, Solekah Kobar, kemudian Ibu Atik dari Esa Mahira, Ibu Heni Fitriani Sekolah Lampung, Ibu Yanti Afi, Ibu Eltiana Laudia, Ibu Hafni, Ibu Ririn, Ibu Yunifi, MI Alam Alfa Kids, kemudian Ibu Rusmiati, Bapak Dr. Diko Yuda Hidayat, sehat ya Pak Dokter ya. Kemudian Ibu Raka Dani Suara Wijaya, Ibu Febri Didik, kemudian slide terakhir Ibu Hesti, Assalamualaikum Bu Hesti, Sekolah Lampung.
Kemudian Ibu Lilis, ada Ibu Eka Kartika, Ibu Sekar Puri Saptariani, Ibu Nelly Rahmawati, Ibu Nur Prasetyo, Bapak Yus, Ibu Linda, Ibu Erniasi, Ibu Cucu Jamila, Ibu Suryati Rahmi, Ibu Sri Nurwiyanti, Ibu Rubiah, Ibu Yuska Arianti, Sari Sekolah dari Sabir, dan terakhir Ibu Maulina Nugraheni dari Kebumen. Itu Uni Lola yang hari ini hadir. Jangan lupa diisi absennya ya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk hari ini. Uni Lola terima kasih banyak untuk ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dan konsisten guna merubah mungkin 10-15 tahun ke depan generasi kita sudah punya kebijakan terbaru berkaitan dengan sampah yang bisa kita kelola, bisa dimanfaatkan, kemudian kita bisa melakukan hal-hal dari barang mungkin yang dulu dilihatnya sebelah mata bisa menjadi bisa menjadi emas juga begitu nih loh. Terima kasih Ayah dan Bunda semuanya sudah hadir. Kita jumpa lagi insya Allah di Jumat depan dalam acara Parentum juga. Ini Lola sehat-sehat terus ya.